Halo semua, apa kabar? Yes, luar biasa kita tanggal 24 ini teman-teman, kita merayakan Natal yang luar biasa teman-teman. Wow, saya yakin percaya teman-teman, kita semua akan merasakan berkatnya Tuhan. Sukacita Natal sungguh ada untuk kehidupan kita teman-teman. Amin. Dan ayo kita ajak teman-temannya semua untuk menyaksikan kebaktian online ini teman-teman. Kita ajak semuanya supaya mereka merasakan sukacita Natal juga teman-teman. Oke, mari kita mulai dengan memuji Tuhan terlebih dahulu. Come on. Yes, luar biasa. Sungguh sangat menyenangkan bernyanyi untuk Tuhan teman-teman. Dan sekarang ayo kita mau berdoa bersama-sama. Biarlah di hari Natal ini teman-teman kita merasakan sukacita Tuhan. Amin. Biar sukacita Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau merayakan Natal ini sungguh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan memberikan sukacita-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk merayakan Natal ini dengan penuh sukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah banyak orang juga merasakan
sukacitamu Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yes, mari kita lanjut memuji Tuhan teman-teman. Come on. You fill my heart and you never look away. You walk with me through the ups and the downs every day. And all that you mean to me could never measure up to all that I mean to you. Let all that I am praise all that you are. May I never forget that you haven't failed me yet. That you haven't failed me yet. And you never will. You made a way when you opened up the seas. Your power works the same for everyone who believes. And all that I do for you could never measure up to all that you have done for me. Let all that I am praise all that you are. May I never forget that you haven't failed me yet. My life in your hands, your life in my heart. I will never forget that you haven't failed me yet. That you haven't failed me yet. And you never will. Never fail, Lord. When it gets tough, I will hold to you. 'Cause you're enough. I know you can do anything. I know you can do anything. So I'll trust in when it gets tough. I will hold to you. 'Cause you're enough.
Yes, teman-teman semua, sekarang saatnya kita mau persembahan. Mari kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Matius 2 ayat yang 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wow, mari teman-teman semuanya, mari kita datang ke hadiratnya Tuhan, ke hadapannya Tuhan teman-teman, dengan rasa syukur, dengan sujud menyembah, dengan sukacita teman-teman. Dan mari kita mempersembahkan teman-teman, kita mempersembahkan persembahan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan teman-teman. Karena kita percaya kelahiran Tuhan Yesus ini harusnya kita celebrate dengan sukacita teman-teman. Kita rayakan dengan sukacita dan kita bawa kado kita, persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan teman-teman. Amin. Dan mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau baik, Kau memberkati hidup kami, dan kami mau datang Tuhan merayakan Natal ini dengan memberikan persembahan kami juga Tuhan. Kami mau membawa hadiah kami, persembahan kami yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yes, oke. Dan cara untuk memberi teman-teman bisa lihat di layar kaca ini teman-teman. Dan mari memberi dengan sukacita. Kita percaya Tuhan memberkati hidup kita lebih-lebih lagi teman-teman. Amin. Yes. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan di Natal ini teman-teman. Firman Tuhan yang spesial untuk kita. Mari kita simak sama-sama dari Pastor Gom-Gom teman-teman. Dan ayo siapkan catatan kita. Kita simak sama-sama. Come on. Yeay, Merry Christmas, selamat hari Natal untuk kita semuanya. Senang sekali bisa ketemu di satu hari sebelum hari Natal, tanggal 24 Desember hari ini. Dan besok kita merayakan Natal. Malam ini biasanya orang-orang merayakan malam Natal dalam suasana yang tidak kalah seru atau hikmatnya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kita akan mendengarkan message hari ini tentu saja masih tentang Natal ya. Dan masih dalam tema besar kita tahun ini tentang closer, tapi kali ini bukan manusia yang closer ke Tuhan atau ke hal-hal yang dari Tuhan, tapi tentang Tuhan sendiri yang getting closer to us, humankind, yang Tuhan yang mendekat kepada kita manusia Bapak Ibu teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari Natal ini adalah tentang perwujudan atau penggenapan janji dari Tuhan bahwa Dia akan datang menjadi juru selamat yang luar biasa. Dan itu yang jadi judul kita hari ini, yaitu janji Tuhan tentang juru selamat yang luar biasa. Ya, jadi bahwa Tuhan yang akan datang mendekat kepada judulnya hari ini kisah sukacita Natal ya, tapi subjudulnya adalah janji tentang juru selamat yang luar biasa, bahwa Tuhan sendiri yang akan datang kepada manusia untuk menyelamatkan kita. Ya, kalau mungkin kita sering membayangkan, kita sering menganggap bahwa harus manusia yang bersusah payah, berjerih lelah dan mencoba untuk bisa datang kepada Tuhan supaya kita hidupnya diterima oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak demikian saja Bapak Ibu teman-teman ya. Ternyata Tuhan sendiri yang jauh lebih ingin, jauh lebih rindu untuk datang mendekat kepada kita dan menyelamatkan kita Bapak Ibu teman-teman ya. Bahkan janji ini ya sudah disampaikan beratus-ratus tahun, 600 tahun sebelum hari Natal tersebut terjadi. Ya, di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini ditulis oleh seorang nabi bernama Yesaya pastinya. Ini ditulis sudah jauh sebelum hari Natal yang pertama itu, dikatakan bahwa karena itu Tuhan sendiri akan memberimu satu tanda ini. Seorang perawan ya yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya akan disebut Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Jadi jelas disampaikan bahwa seorang perawan. Jadi kelahiran ini bukan oleh hubungan yang biologis yang biasa ya seperti manusia dengan pria dan wanita, tapi adalah Maria itu dia mengandung, dia mempunyai anak karena Roh Kudus Bapak Ibu teman-teman ya, dan Tuhan sendiri yang mengerjakan hal tersebut. Ya, jadi ketika itu kita bisa bayangkan
Mungkin para wanita yang belum menikah, mereka akan berpikir, wah siapa ya? Apakah saya, ataukah teman saya, atau mungkin tetangga saya dan segala macam yang akan menjadi perawan yang melahirkan Immanuel tersebut. Ya, saya pikir itu hal yang sangat wajar dahulu akan menjadi tanda tanya di antara para orang-orang. Ya, tapi dikatakan Yesaya 9 ayat 16 dikatakan sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita dan pemerintahan akan ada di bahunya. Ini ada nama-nama yang akan luar biasa kita dengar. Namanya akan disebut penasihat ajaib. Dia bisa memberikan kita nasihat, arahan, petunjuk. Amin. Allah yang maha kuasa. Tentu saja dia adalah Tuhan. Allah yang sangat luar biasa dan berkuasa yang layak kita sembah. Ya, dia juga Bapa yang kekal. Ya, sekalipun dia berkuasa, sekalipun dia penasehat, tapi juga dia adalah Bapa kita yang akan melindungi kita. Dan dia adalah Raja Damai. Ya, dia adalah Raja yang berkuasa, tapi melakukannya dengan damai, bukan dengan gerasa gerusu dan segala macam, Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi kita akan melihat runtutan bagaimana peristiwa kelahiran Yesus tersebut yang terjadi most likely di malam hari. Ya, dan kita akan melihat ada beberapa nanti urutan acara lagi, urutan ceritanya Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi kelahiran Sang Juru Selamat di dalam palungan, ini subjudulnya. Palungan itu mungkin bahasa yang kita nggak terlalu familiar sekarang, tapi itu sebenarnya kalau Bapak Ibu teman-teman pernah pergi ke kandang hewan, biasanya ada semacam tempat mungkin dari kayu, ya, mungkin agak memanjang, dan di dalamnya ditaruh mungkin jerami atau tanaman-tanaman atau mungkin sejenis jerami untuk menjadi tempat anak-anak hewan yang baru lahir ditaruh, ya, supaya dia tidak lembut dan juga merasakan kehangatan. Ya, jadi di Lukas 2 ayat 4 sampai 7 kita akan lihat Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea tempat lahir Raja Daud, sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri, jadi ini setelah Maria mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, dan setelah Yusuf mendapatkan mimpi bahwa jangan ceraikan Maria tapi tetaplah dampingi dia selama masa-masa akan melahirkan ini. Jadi Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang hamil. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi sudah 9 bulan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Itu saja, anak yang pertama, karena dia bahkan belum, ya ini bukan karena hubungan biologis ya. Anak itu dibungkusnya dengan kain, lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami. Yang tadi saya sampaikan bahwa anak itu, bayi Yesus diletakkan di dalam jerami. Yang biasanya untuk hewan. Apa maksudnya ini? Ini kondisi yang sangat hina atau kondisi yang mungkin sangat sederhana. Ya, tapi Tuhan mau dia lahir dengan kondisi yang demikian, menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan bahwa dia tidak orang yang harus atau pribadi yang harus serba wow, serba luar biasa dia baru mau datang, Bapak Ibu teman-teman. Sebab mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Ya, kondisi mereka sendiri sebenarnya ketika itu bukan karena mereka tidak ada uang, ya, tapi karena mereka tidak ada tempat untuk menginap. Semuanya full karena hari itu adalah hari-hari di mana sensus sedang dilakukan, sensus yang wajib sedang dilakukan. Jadi full semua, tidak ada tempat menginap. Ya, dan Maria serta Yusuf. Maria ketika dia mendapatkan kabar dari Jibril, dia bilang jadilah sesuai dengan kehendakmu. Ya, dia menerima dengan damai sejahtera dan tentu saja dengan sukacita karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan orang selama 600 tahun terjawab, dan ternyata jawabannya adalah dirinya sendiri. Ya, sayalah wanita tersebut atau perawan tersebut yang akan melahirkan Sang Juru Selamat. Tentu saja dia akan menyambut dengan sukacita. Ya, Yusuf sekalipun dia mungkin sempat ragu, sempat cemas, ketakutan, tapi setelah dia mendapatkan mimpi dari Tuhan untuk dia tetap lanjut dengan Maria dan menemani Maria bahkan dalam prosesnya, tentu saja dia akan menerima dengan sukacita, Bapak Ibu teman-teman. Jadi Maria dan Yusuf hari itu malam-malam tersebut mereka penuh dengan sukacita dan penuh dengan wonder, dengan excitement menunggu kelahiran Sang Juru Selamat tersebut, Bapak Ibu teman-teman. Dan ternyata tidak hanya mereka berdua saja yang menanti-nantikan kelahiran
Sang Juru Selamat tersebut. Tidak hanya Yusuf dan Maria saja dan mungkin keledainya ya. Tidak, tapi ada keluarga yang baru, ada grup atau ada komunitas yang baru yang akan dikumpulkan oleh Tuhan, yang akan dipersatukan oleh Tuhan pada malam tersebut. Ya, keluarga yang baru tersebut ada 3 yang diundang oleh Tuhan atau yang dilibatkan oleh Tuhan. Kita coba lihat satu persatu, ya. Dari Lukas 2 ayat 9 sampai 12. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Mereka ini para gembala dan mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, dia tahu, Tuhan tahu, mereka tahu apa yang terjadi dengan orang-orang gembala tersebut. Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palung. Jadi yang pertama, komunitas yang pertama yaitu para malaikat-malaikat dari Tuhan sendiri, malaikat-malaikat surgawi yang Tuhan utus, ya, tidak sembarangan. Tuhan mengirim mereka, bahkan katanya jumlahnya mungkin sampai ribuan, ya, datang untuk menyampaikan kabar baik tentang kelahiran tersebut. Ya, jadi kalau saya bisa bayangkan, mungkin kalau kita bayangkan dari film-film ya, wow, itu mungkin bersinar satu, mungkin pertama jebret, terus muncul lagi beberapa lagi, muncul lagi beberapa lagi, semakin terang, bahkan sampai ratusan atau mungkin bahkan ribuan, dan kita bisa lihat suasananya, bisa bayangkan suasananya pasti sangat-sangat wow ya, sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Nah, yang kedua, dari setelah malaikat, kita lanjut masih dalam Lukas 2. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka, jadi malaikat datang, menyampaikan kabar baik, mungkin beberapa menit, akhirnya malaikat tersebut pergi dan kembali ke surga katanya. Gembala-gembala itu berkata satu sama lain, mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, mereka segera pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf. Jadi yang kedua, komunitas yang kedua adalah para gembala. Ya, serta bayi itu yang sedang berbaring dalam sebuah palung. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu. Mereka ngobrol-ngobrol. Hei, kamu Maria ya, kamu Yusuf ya. Iya, kok tahu? Iya, kami datang ke sini karena kami tahu bahwa ada lahir seorang bayi yang spesial malam hari ini. Wah, kok tahu? Betul sekali, karena tadi yang kasih tahu itu bukan sembarangan messenger, tapi malaikat Tuhan sendiri. Ya, tapi ini saya karang-karang aja. Dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Ya, tetapi Maria menyimpan semua itu dalam hati dan merenungkannya. Wow. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji, dan setelah mereka mengunjungi bayi Yesus dengan Maria dan Yusuf di sana, mungkin mereka ngobrol-ngobrol beberapa lama, mungkin sambil ngopi, ya nggak tahu ada pisang goreng atau tidak di sana, tapi mereka menghabiskan beberapa waktu dan akhirnya mereka kembali ke padang rumput, ke pekerjaan mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Ya, 600 tahun sebelumnya aja sudah tepat, apalagi ini mungkin masih beberapa jam sebelumnya, pasti tepat banget Bapak Ibu teman-teman. Dan bisa kita bayangkan bagaimana para gembala ini, mereka mungkin setelah beberapa lama mereka punya anak, mereka punya cucu, mereka bisa ceritakan sama cucu mereka, saya loh pernah dikunjungi dengan teman-teman saya oleh para malaikat, menyampaikan tentang kabar juru selamat. Ya, mereka juga mungkin jadi orang-orang yang beberapa tahun kemudian setelah Yesus besar menjadi orang-orang yang mengikut Yesus. Saya nggak tahu persis, tapi saya bisa bayangkan, spekulasikan, pasti orang-orang ini menjadi orang-orang yang hidupnya juga mengalami perubahan karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada mereka malam hari itu, dikunjungi oleh para malaikat-malaikat. Ya, itu yang kedua, para gembala. Yang ketiga, kita lihat dari Matius 2 ayat 9-11, ini tentang orang-orang Majus. Ya, berasal dari kata magi, ya, atau mungkin sekarang magic. Jadi ini orang-orang yang punya, mungkin bisa jadi mereka punya kemampuan magis, atau bisa jadi mereka adalah orang-orang yang disebut magic, karena mereka adalah orang-orang yang spesial, orang-orang pintar, para mungkin astronom, atau mungkin orang-orang yang punya kedudukan yang spesial juga dalam
komunitas mereka atau negara mereka, dan mereka disebutkan adalah orang-orang yang berasal dari timur. Ya, lalu pergilah mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur. Jadi mereka pernah melihat dulu, mungkin beberapa bulan sebelumnya, dan somehow di malam itu mereka melihat lagi bintang itu dan sangat-sangat terang, sangat-sangat besar. Ya, alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu karena mungkin mereka udah lihat terus sempat hilang, terus wow, mereka lihat lagi, nah ini nih lebih spesial, lebih terang, ayo kita ikuti bintang tersebut di mana dia berada. Ya, bintang itu mendahului mereka lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Ya, saya nggak tahu bagaimana ini caranya mengukurnya tepat ya karena di langit, tapi para astrologi pasti punya cara, astrolog, dan mereka mengikuti bintang tersebut. Ya, mereka masuk ke dalam rumah tepat di atas bintang tersebut berhenti. Ya, lagi-lagi ini ilmu astrologi lah, astronomi, dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud dan menyembah anak itu. Jadi mereka, coba bisa dibayangkan, mereka tahu ada sesuatu yang besar. Mereka pasti siapkan sesuatu yang berharga juga, ya, hadiah atau ya sesuatu yang akan mereka berikan kepada, ini pasti tentang seseorang atau sesuatu yang berharga yang akan kami hormati, dan mereka membawa hadiah. Mereka sujud dan menyembah anak itu. Setelah mereka lihat, wah, ternyata seorang bayi yang spesial, ya. Dan mungkin di sana sudah ada hadiah-hadiah daripada gembala, saya nggak tahu, mungkin I don't know. Ya, tapi mereka membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur, Bapak Ibu teman-teman. Jadi itu adalah barang-barang yang sangat-sangat berharga. Ya, emas kita tahu sampai sekarang berharga. Kemenyan dan mur itu adalah materi-materi yang harum, yang bisa untuk mengawetkan juga, yang pokoknya sesuatu yang sangat spesial zaman dahulu. Mungkin kalau zaman sekarang saya nggak tahu apa rempah-rempah yang mahal ya, tapi ini adalah rempah-rempah yang sangat spesial, dan itu yang mereka berikan kepada Yesus, bayi Yesus, dan kepada Maria dan Yusuf, Bapak Ibu teman-teman. Jadi sangat luar biasa kita bisa lihat ada para malaikat-malaikat, ada orang-orang gembala yang sederhana, ya, yang sedang bekerja dan mereka mendapatkan surprise. Dan yang ketiga adalah para orang Majus dari timur. Ada cerita yang bilang mereka ada yang dari Persia, ada yang dari Jepang sana, atau dari Cina, dan ada yang dari Rusia, katanya, pokoknya dari sebelah timurnya Israel saat ini, Bapak Ibu teman-teman. Dan kita bisa lihat apa makna semua ini, bahwa Tuhan pengen include kita semuanya, ya. Tuhan tidak hanya menyampaikan kabar baik ini kepada para malaikat tentu saja, ya, tapi Tuhan melibatkan para malaikat untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua kalangan, semua golongan. Orang-orang yang sederhana, ya, seperti para gembala, ya, mereka orang-orang yang sederhana yang mungkin sekarang mungkin ya seperti orang-orang kebanyakan lah, ya, mereka sedang bekerja bahkan, ya, dan mereka setelah mengunjungi Yesus mereka kembali bekerja, ya. Kita mungkin saat ini orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan kita, yang tidak punya banyak kesempatan yang spesial, tapi Tuhan membawa kita atau ingin melibatkan kita, ya, dan juga orang-orang yang mungkin katakanlah yang punya kedudukan dan segala macam, Tuhan juga ingin membawa kabar baik tersebut kepada mereka. Jadi semua orang, semua kalangan, Tuhan ingin selamatkan, Tuhan ingin beritakan kabar baik, ya. Tuhan mencintai kita semuanya, Tuhan mengasihi semua orang, tidak memandang latar belakangnya, latar belakang agama, latar belakang suku, tingkat ekonomi, apalagi jenis pekerjaan, dan segala macam. Tuhan sama sekali tidak mempedulikan perbedaan-perbedaan tersebut, karena Tuhan mencintai semua orang dan Dia ingin mengajak semua orang untuk menerima kabar sukacita tersebut, bahkan untuk mengalami Natal di dalam hidup mereka, Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi apa tujuan Natal sendiri? Ya, apa tujuan Natal? Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi yang sangat sederhana, ya, lahir dengan cara yang sangat sederhana, bukan di rumah sakit elit, ya, bukan di rumah sakit kerajaan, bukan dilayani oleh dokter-dokter yang canggih dan segala macam. Dia hanya di kandang domba, ya, menunjukkan bahwa sekalipun tempat itu identik dengan hal-hal yang kotor, bau dan segala macam, tapi Tuhan
merelakan dirinya untuk lahir di sana, ya. Dan sama, mungkin kehidupan kita bukan kehidupan yang bersih, bukan kehidupan yang suci, bukan kehidupan yang tanpa noda atau tanpa celah, Bapak Ibu teman-teman. Tapi Tuhan mau masuk ke dalam hidup kita sekalipun hidup kita tidak bersih, sekalipun kita masih berdosa, sekalipun kita masih kotor, Tuhan mau masuk ke dalam hidup kita, ya. Melibatkan dirinya dalam hidup kita, Bapak Ibu teman-teman, ya. Dan kenapa dia mau lahir dalam hidup kita, ya karena dia ingin membawa kepada kita keselamatan, ya. Dia lahir 2000 tahun yang lalu, dan ketika dia lahir itu menyatakan kebaikan dia. Saya mau lahir di dunia ini, dan sepanjang dia hidup, setelah dia menjadi dewasa, bahkan dia mengerjakan lebih banyak lagi kebaikan, Bapak Ibu teman-teman. Ya, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan dengan mujizat, dan banyak hal-hal lain yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa Tuhan sangat baik kepada semua orang. Bukan hanya orang-orang Israel ketika itu, tapi orang-orang yang di luar Israel juga dia sembuhkan. Dia tidak pernah dia pilih, tidak pernah dia pandang bulu. Tuhan menyembuhkan mereka. Ya, Tuhan sangat-sangat baik. Tapi kebaikan dia yang sangat-sangat, yang paling ultimate adalah ketika pada akhirnya dia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib, ya, untuk menanggung semua dosa-dosa kita, ya. Dan Tuhan memberikan dirinya dalam posisi yang helpless, yang seperti tidak berdaya, seperti tidak bisa ngapa-ngapain, padahal sebenarnya dia bisa, ya. Ada salah satu ayat yang bilang, saya bisa saja memanggil malaikat sampai berapa kata itu? 12 legion. Legion itu sekitar 6.000, jadi saya bisa panggil 72.000 malaikat untuk menghalangi orang-orang yang ingin menyalibkan saya ini. Tapi Tuhan bilang bahwa itu tidak perlu, karena yang menjadi misi saya adalah untuk mati di kayu salib dengan cara yang sangat tidak enak, untuk menanggung dan membayar semua dosa-dosa kita, ya, untuk menanggung semua kejahatan kita. Dan ketika semuanya ditanggung di kayu salib, ketika semuanya hukuman dosa kita dibayarkan oleh Yesus lunas, maka kita tidak lagi perlu menanggung hukuman tersebut. Kita menjadi orang-orang yang dibebaskan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang sudah diampuni, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebajikan amal ibadah kita, sama sekali bukan, tapi semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan sendiri. Dia mati, dia lahir di hari Natal yang pertama, dia besar dan dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Selagi kita bahkan belum lahir, selagi kita masih nggak jelas di mana, Pak. Yang pasti dia sudah mati selagi kita masih berdosa, sama seperti Roma 5 ayat 8 bilang. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada waktu kita hidup di dalam dosa. Setuju? Ya, kita hidup dalam dosa mungkin dulu-dulunya, ya, tapi Yesus sudah mati 2000 tahun lalu untuk kita, Bapak Ibu teman-teman. And it's so amazing. Jadi itu seperti hadiah yang Tuhan sudah siapkan dengan bungkus kado yang sangat indah, dengan isi yang sangat luar biasa, dan isi yang terutama adalah keselamatan jiwa kita, Bapak Ibu teman-teman. Ya, saya ingat saya menerima kabar ini ketika saya masih remaja, sekitar umur 15-16 tahun, dan diceritakan oleh seseorang, ya, oleh kakak saya sendiri. Dan malam itu, atau bukan malam, siang itu saya baru mengerti bahwa walaupun saya dulunya orang yang sering ke gereja ketika masih anak-anak dan segala macam, saya lahir dari belakang Kristen, tapi saya nggak ngerti itu. Saya pikir itu hanya cerita sejarah, Yesus mati untuk semua orang dan it's amazing, ya, tapi itu adalah sejarah. Dan hari itu, siang itu, saya tahu bahwa itu bukan hanya sekedar cerita sejarah, tapi itu adalah cerita yang spesial yang Tuhan juga sediakan untuk saya pribadi. Amin. Dan siang itu saya bisa membayangkan, wow, itu toh ternyata kematian Tuhan di kayu salib. Ternyata untuk itu toh, ternyata untuk itu dia datang ke dunia ini, yaitu untuk saya gom-gom boleh menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Dan ketika saya mendengar itu dan saya sadar itu, siang itu juga saya bilang sama abang saya, yes, saya mau terima itu. Kami berdoa bersama-sama menerima Yesus untuk pertama kalinya dalam hidup saya secara pribadi. Ya, kalau sebelumnya saya tahu tentang Yesus, saya dengar dan segala macam, tapi hari itu saya tahu bahwa yes, saya menerima Yesus secara pribadi. Dan seiring dengan waktu saya tahu, pada akhirnya saya mengerti pada akhirnya bahwa
Bukan hanya saya yang latar belakang Kristen yang bisa menerima ini, tapi semua kita, ya, karena Tuhan bukan membawa agama dan sejenisnya, tapi Dia membawa kabar baik, Dia membawa kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Jadi sekali lagi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus lahir di kandang domba, dan supaya Ia mati untuk kita pada waktu kita masih dalam dosa. Jadi mari terima hadiah tersebut di malam Natal, bukan malam Natal, di hari Natal ini, ya. Silahkan mungkin menonton di siang, sore, atau malam, tapi di hari-hari Natal ini, ayo terima kasih Tuhan tersebut. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat spesial, dan Dia tidak, sekali lagi, tidak pernah memandang kita berbeda-beda. Ya, gembala Dia terima atau Dia berikan kabar baik. Orang Majus Dia berikan kabar baik. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, ya, Tuhan mau terima kita. Apapun asal kita, ya, orang gembala-gembala dari Israel, tapi orang-orang Majus, ada orang Persia, katanya ada orang dari daratan Cina sana, ada orang dari daratan Rusia sana. Tuhan terima, Tuhan include semua, dan saya percaya bahwa kita juga yang ada di Bali dan yang ada di Indonesia menonton ini, Tuhan ingin masukkan kita dalam keluarga Tuhan tersebut. Ayo kita terima, kita akan berdoa setelah ini untuk kita mengalami atau menerima kasih yang spesial tersebut, ya. Dan engkau cukup katakan ya kepada Yesus, tidak perlu rumit, sangat-sangat simple. Engkau cukup bilang, ya Yesus, Engkau sudah lahir dan mati bagiku, aku ingin menerima kasih-Mu tersebut karena Engkau juga sudah bangkit dan hidup saat ini, Tuhan. Ya, mari kita berdoa kalau engkau mau, dan ayo buka hatimu kepada Yesus. Ya, hanya satu doa kita hari ini, yaitu untuk menerima kelahiran Natal Tuhan sendiri dalam hati kita. Ya, kalau engkau mau, mari kita berdoa bersama-sama, dan kau bisa ulangi doa yang saya ucapkan ini, dan sampaikan atau ucapkan dengan segenap hatimu. Mari katakan, Yesus terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah dalam hidupku, dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Amazing, ya, amazing. Kalau engkau tadi menerima Yesus dan engkau ingin mengikut Dia atau mengenal Dia lebih jauh lagi, engkau bisa hubungi kami. Ya, mungkin ada banner di bawah ini, nomor atau sosial media yang kita bisa kontak balik teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa belajar lebih lagi mengenai kebaikan Tuhan, bahkan mungkin terlibat di Life House kalau engkau mau, dan ada hal-hal yang luar biasa yang pasti yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Tapi yang paling terutama yang saya ingin ucapkan sekali lagi hari ini adalah Merry Christmas untuk kita semuanya. Selamat Hari Natal. Setelah ini mari kita bersukacita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Mungkin bisa makan bareng, pakai baju yang keren, jalan-jalan dan segala macam. Karena ini adalah hari yang spesial, momen-momen yang spesial yang wajib, patut kita rayakan dengan sukacita. Oke, see you. Sekali lagi, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Yes, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan bagaimana? Kalian diberkati, saya sangat diberkati teman-teman. Dan beberapa pengumuman teman-teman, kita punya Lifehouse DNA buat teman-teman semuanya yang ingin mengenal gereja Lifehouse ini semakin dekat. Kalian bisa ikutan Lifehouse DNA, kalian akan melihat nilai-nilai di dalam gereja kita, dan teman-teman juga punya kesempatan nantinya untuk melayani ataupun ikut connect group bersama dengan kita, belajar bersama-sama di gereja ini teman-teman. Jadi ayo, ini terbuka buat siapapun, kalian bisa ikutan Lifehouse DNA ini teman-teman. Oke, yes. Dan pengumuman yang terakhir teman-teman, minggu depan 31 teman-teman, kita akan celebrate sama-sama, merayakan tahun baru sama-sama teman-teman. Jadi ayo datang kebaktian kita buat teman-teman semuanya yang ada di Denpasar sekitarnya. Ayo ramaikan, dan saya yakin percaya ada firman yang baru, ada pesan yang baru untuk kita mencapai tahun 2024 dengan semangat yang baru teman-teman. Oke, jadi itu dia, semangat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati.